Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya orang Papua? PDIP dikeroyok di Pilkada Solo, kita sudah biasa tercabik-cabik hingga diporak-porandakan. Kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. Enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Nah, karena itu jangan salahkan Pak Jokowi. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau. Kami diam, bukan kami takut. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti itu. Tangormu ya Pak Jokowi. Dapuranmu boleh ancok aso. Halo sobat-sobat sudut pandang, wah gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kali ini masih barengan sama Jup-Jup di sini yang pastinya akan mengajak kalian untuk melihat info menarik apa hari ini ya. Kira-kira ada info menarik apa? Aku kasih clue deh, clue-nya itu soal PDIP yang katanya lagi dikeroyok nih. Waduh, dikeroyok seperti apa lagi nih kali ini ya? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. PDIP dikeroyok di Pilkada Solo, FX Rudi sebut kita sudah biasa tercabik-cabik hingga diporak-porandakan. Ketua DPC PDI Perjuangan PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo PDI Perjuangan mengaku tidak gentar sedikitpun jika harus dikeroyok seluruh partai politik dalam Pilkada 2024. Menurut mantan wali kota Solo, dalam sebuah kompetisi atau kontestasi seperti pilkada, hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Kita sudah biasa tercabik-cabik, diporak-porandakan, jatuh bangun, dan itu hal biasa kita jalani dalam hal perpolitikan, ujar Rudi seusai bersilaturahmi dengan DPD PEN Solo, Kamis 5 Juli malam. Rudi mengatakan partainya akan berjuang semaksimal mungkin dengan modal utama gotong royong demi memenangkan Pilkada Kota Solo 27 November mendatang. Lanjut Rudi, partai berlambang banteng moncong putih tidak ambil pusing dan tidak akan pernah menanggapi jika memang partai di luar PDI Perjuangan bakal mengeroyok. Silakan saja dikeroyok. Bukan bermaksud jumawa tetapi sesuai aturan PDI Perjuangan memang bisa mengusung calon sendiri. Namun kalau ada partai lain yang ingin mengusung bersama kami, kesempatan terbuka lebar, tambahnya. Sementara itu Ketua DPD PEN Solo, Ahmad Sapari menepis jika partai politik di luar PDI Perjuangan sudah bersepakat membangun koalisi besar. Menurutnya PEN sampai saat ini masih bebas dan terbuka untuk bekerja sama dengan partai manapun. Koalisi besar itu hanya omong-omong di wedangan saja kok. Saya sebenarnya sudah wanti-wanti tidak usah keluar ke media, katanya. Dikatakan Sapari, DPD PEN juga tidak dalam posisi sebagai pengambil keputusan untuk menentukan teman partai dalam pilkada karena keputusan ada di tangan DPP. Sampai saat ini PEN juga baru menerima satu pendaftar dan masih menunggu calon lain yang ingin mendaftar melalui PEN. Kami di sini tidak dalam posisi sebagai pengambil keputusan. Keputusan untuk berkoalisi ada di tangan DPP, pungkasnya. Ini kira-kira episode berapa ya sobat-sobat semuanya mengenai PDIP tercabik-cabik, PDIP yang menjadi korban, PDIP yang dikhianati, PDIP yang rumahnya dibakar oleh kadernya sendiri. Ini kira-kira sampai episode berapa nih? Kayaknya terus kayak gitu ya yang dibangun oleh PDIP. Ya nggak sih? Atau perasaanku aja nih yang mikir kayak gitu. Kayaknya kok selalu kayak gitu loh. Tercabik-cabik, apalagi ini menjelang pilkada. Nanti jangan-jangan pilkada kalah, diprotes lagi, curang lagi, kayak gitu. Jokowi orang biasa kok. Dia menjadi besar kalau partai-partai mengecilkan diri menjadi di bawah Jokowi. Tapi kalau partai adalah institusi besar, tempat kaderisasi yang dipercaya konstitusi untuk membangun negeri, kan sampai hari ini tidak ada yang bisa mengajukan capres-cawapres kecuali partai politik. Nah, karena itu jangan salahkan Pak Jokowi, jangan salahkan anaknya Pak Jokowi kalau partainya tidak memberikan kepercayaan kepada kader-kader partai itu sendiri. Didengerin ya para PDIP ya, para kader PDIP. Bu Megawati atau Pak Hasto didengarkan ini. Jangan yang disalahkan itu Pak Jokowi, karena awal mula karirnya Pak Jokowi itu ada andil besarnya dari partai dan itu jelas PDI Perjuangan.
Saya menganggap bahwa presiden-presiden sebelumnya itu tidak adil bagi kita. Satu hal saja yang mau saya sampaikan. Sejak Republik Indonesia merdeka dan ketika presiden ganti presiden, BBM di atas tanah Papua itu selalu berbeda dengan daerah lain. Kenapa bisa begitu? Saya pun tidak mengerti. Sedangkan Papua itu Tapi, kaya loh. tapi ketika Jokowi duduk, Ya. masuk tahun ketiga, dia ratakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Ya. Saya bilang kalau Jokowi bisa, kenapa yang sebelum-sebelumnya tidak bisa? Apakah mereka duduk tipukannya orang Papua? Apakah mereka tidak melihatkan Jokowi bisa melakukan hal itu? Kemudian, saudara merasakan, saudara-saudara saya dari timur merasakan bagaimana Pak Jokowi membangun dari wilayah yang paling jauh timur Indonesia, dia membangun itu dengan konsep dari matahari terbit datang ke barat. Ya. Kita merasakannya. Ya saya tidak tahu ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang hari ini terpengaruh dengan pemaksulan terhadap Jokowi. Tapi saya mau katakan satu hal, saudara-saudaraku. Pak Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua. Pak Jokowi ada orang Maluku. Pak Jokowi ada orang Sulawesi. Pak Jokowi ada orang NTT, NTB. Pak Jokowi ada orang Bali. Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau. Kami diam, bukan kami takut. Iya. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti ini. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti ini, ya. Kekuatannya pendukung Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Ini kalau bisa itu 4 jempol, tapi kalau 2 jempol tak angkat ini nggak sopan banget. Wih, nggak sopan banget gitu ya. Jadi 2 jempol aja ya. Yang 2 jempol laginya ya pinjem kalian lah, atau jempol kalian pinjem semuanya ya. Kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. Enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli stratagnya saya juga tahu. Gitu loh. Jadi mereka infanterinya kekuatannya kayak apa? Saya tahu. Ini infanteri berlapis dan punya sniper. Siapa, Pak? Waduh, Pak. Kita sudah sama-sama paham. Nah, sudah jelas ya kawan. Jadi ini petinggi PDIP sudah memperjelas bahwa Pak Ganjar itu kalah bukan karena kecurangan. Ya termasuk Pak Anies. Jadi ini Pilpres ini 2024 ini murni suara rakyat. Jadi tidak ada namanya kecurangan sistematis yang selama ini didengung-dengungkan oleh pendukung 01 maupun pendukung 03. Ini fakta kawan. Jadi wis berhenti membahas masalah itu. Dukung pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, hilirisasi menuju Indonesia Emas. Baikkan videonya kawan. Bagus nih. Nah lo, deg-deg ser nggak tuh? Pak Bambang Bacal sendiri loh yang ngomong kekalahannya Pak Ganjar itu ya karena kalah. Ya bukan karena kecurangan, ya karena kalah aja gitu loh. Nah yo gimana tuh? Yang ngomong ini bukan dari 02 bukan loh. Pak Bambang Bacal ini kan dari PDI Perjuangan. Ngomong kayak gitu. Ingat, sepanjang sejarah presiden, baru kali ini presiden yang kurang ajar mengkhianati dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Ada apa dengan ini? Justru kami. Bentar. Baru kali ini ada presiden yang mengkhianati rakyat Indonesia. Ini rakyat yang mana dulu nih? Kalau misalkan rakyat Indonesia itu merasa dikhianati Pak Jokowi, semua rakyat Indonesia itu merasa dikhianati Pak Jokowi, harusnya survei kepuasan atas kinerjanya Pak Jokowi nggak sampai di atas 50% dong. Tapi sekarang buktinya di atas 50% loh. Di atas. Ayo bayangin. Gila itu suaranya siapa dong kalau banyak rakyat yang merasa dikhianati oleh Pak Jokowi? Kami sebagai rakyat kecil bertanya, ada apa? Apakah utang pilkada selalu membesar, membengkak sehingga ibu kota Jakarta bisa kamu jual? Ini pertanyaan saya. Sama oligarki. Jadi saya mengutuk keras. Saya tidak takut dengan kematian. Tapi saya ingat
bahwa seorang pendolim pasti akan mati dengan cara yang tidak terhormat, sangat terhina. Bahkan bisa saja rakyat yang membunuh memberikan hidup karena rakyat sudah tersakiti dan terdolimi. Lihat rakyat yang di luar sana, yang di pedesaan sana, jangankan memikirkan IKN, untuk makan pun sulit. Kemudian makan aja sulit. Kami sebagai relawan langsung terjun ke daerah-daerah. Betapa sakitnya rakyat. Aduh Ibu, tenang, sabar, yang tenang, ditarik nafasnya dulu ya kan. Sangat membara sekali Ibu mengatakan hal ini gitu ya. Yang saya nggak tahu ini rakyat yang mana ini yang Ibu maksud ini ya. Wah, cowok, bong dewa situ ini. Yang disakiti rakyat Indonesia itu loh siapa? Nah, yang dihancurkan negara itu yang mana? Negaraku tambah sudah maju, lebih baik, cowok, cowok setawai. Mbok dewa wis tuwek kapan dan bongko kakek pola. aduh. Raimu ora bersyukur Presiden Pak Jokowi. Ya gerombolan barisan sakit hati sampah sama negara congormu. Ora percaya ayo polling. Congormu ya Pak Jokowi. Dapuranmu mbone ancuk asu. Wedok kaplak tuwek ora diadab. Wah, ini sangat mewakili perasaan dari sobat-sobat sudut pandang yang ingin berkata kasar tapi tenang kayak gitu. Sudah diwakili oleh bapaknya nih untuk memberi jawaban menohok dari statementnya ibunya tadi. Kalian setuju gak kira-kira? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk sobat-sobat sudut pandang yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu ya. Tapi tenang aja, besok kita akan ketemu lagi. Sebelum meninggalkan video ini, aku mau ngingetin lagi nih. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.